Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik ya. Sehat selalu pastinya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Arifah Khairunisa dari kelas 2 PPAA. Nomor induk mahasiswa 201740303026 dari instansi IAIN Purwokerto atau UIN Saizu Syarifuddin Zuhri. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan pelajaran dari mata kuliah ilmu akhlak dan tasawuf yang dimana diampu oleh beliau Bu Dosen Ulpah Mas Pupah MPDI. Pada judul Maqamat al-Ahwal, di sini saya hanya sedikit menjelaskan contoh dari maqamat. Adapun dari banyaknya contoh maqamat, seperti ada maqamat at-taubah, maqamat zuhud, zikir, wirai, istiqomah, sobru, fakir, dan mahabbah, saya hanya akan menjelaskan salah satunya, yaitu maqamat at-taubah. Maqam at-taubah atau bisa disebut maqam tobat. Ini merupakan salah satu contoh beberapa maqam pertama yang harus dilewati para salik. Adapun untuk salik, yaitu seseorang yang menjalani disiplin spiritual dalam menempuh jalan sufisme Islam untuk membersihkan dan memurnikan jiwanya, atau bisa disebut dengan jalan suluk. Untuk kata lain, jadi seorang salik itu adalah seorang yang menempuh jalan suluk. Dan untuk istilah tobat itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab. Tasrifannya yaitu taba yatubu taubatan, mengikuti bina ajwaf, yang ain fiilnya berupa huruf ilat yaitu alif. Taba yang berarti berbalik atau kembali. Dalam artian kembalinya itu kepada Allah. Dari apa? Dari dosa. Dari dosa yang diperbuat, dan kembalinya itu untuk meminta pengampunan atau mencari pengampunannya. Karena sesungguhnya Allah lah adalah Maha penerima taubat dan Maha memberi ampunan. Pada makom ini harus diraih dengan beberapa cara. Di sini ada 3 cara ya. Yang pertama itu menjalankan ibadah, yang kedua itu mujadah atau mujadahan, dan yang ketiga itu riyadhah atau tirakat. Untuk yang pertama yaitu menjalankan ibadah. Ya, tidak asing lagi lah dengan kita sebagai seorang muslim apa itu kata ibadah. Dan kita sebagai orang muslim pun harus menjalankan ibadah tersebut, yaitu menjalankan segala hal bukti bakti kita sebagai hambanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allahu Rabbi. Contohnya ya seperti kita melakukan puasa hari ini, puasa Ramadan, itu ibadah. Tidak jauh-jauh, kita setiap hari melaksanakan sholat fardu, sholat maktubah, itu pun merupakan ibadah. Besok saat akan datangnya bulan Syawal,
Idul Fitri kita juga melaksanakan ibadah yaitu berupa zakat. Zakatnya zakat fitrah ataupun zakat mal. Terus bagi orang yang mampu itu juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah berziarah ke Baitullah, yaitu namanya ibadah haji. Dan yang kedua itu mujahadah atau mujadahan. Itu bersungguh-sungguh atau berjuang. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seseorang pasti selalu akan berjuang dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Betul enggak? Nah, tetapi dalam hal ini mujadahlah itu caranya itu dengan metode keislaman, keruhiyahan, dalam konteks keruhiyahan, bukan dari konteks fisikal. Kalau misalnya dalam konteks fisikal kan misalnya contoh kita akan lomba olahraga. Kita berjuangnya itu dimana kita harus berjuang untuk lomba tersebut menang. Itu kita harus latihan terus menerus, makan makanan yang bergizi, tidur tepat waktu, itu perjuangannya, ya kan? Karena sesungguhnya suatu hal dapat tercapai dengan cepat maupun tepat sesuai dengan keinginan kita ketika kita melakukan perjuangan tersebut dengan bersungguh-sungguh tentunya. Dan yang ketiga itu riyadhah atau tirakat. Riyadhah atau tirakat itu latihan atau melatih diri. Melatih diri dalam menjauhkan segala hal keji atau mungkar. Sebelumnya saya akan menjelaskan contoh mujahadah. Contoh mujadahan ya dalam konteks ruhiyah tadi itu dengan zikir-zikir atau sholawat. Saya ambil contoh dari mujadahan di Pondok Pesantren Api Tegalrejo, Magelang. Di situ aja melakukan wajib mujadahan ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat malam. Biasanya kalau misalnya sholat maghrib, ba'da sholat maghrib itu dilakukan oleh santri yang notabene sekolah. Kalau misalnya sholat maghrib dan ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat malam itu dilakukannya oleh santri yang notabene tidak sekolah atau hanya nyalaf ngaji saja. Di situ juga ada mujadah Nihadul Mustaghfirin. Itu ada bukunya sendiri, tapi biasanya yang dilakukan oleh kebiasaan santri Api Tegalrejo ini ba'da sholat maghrib itu singkat, tidak selama dengan mujadahan ba'da sholat malam oleh kangkang salaf atau mbak-mbak salaf. Untuk konsepnya pada mujadahan ba'da sholat maghrib itu kita melakukan sholat maghrib berjamaah. Habis itu diwajibkan membaca Al-Quran minimalnya ya 2 lembar lah, kalau nggak 1 lembar gitu. Terus nanti dipimpin mujadahan oleh imam. Kalau enggak biasanya itu dipimpin langsung oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Izzuddin atau Kiai Haji Nasrul Arif. Bahkan Kiai Haji Yusuf Hudhori pun pernah. Di sini pun pertama itu hadroh. Ada beberapa hadroh yang dipanjatkan, hadroh kepada Nabi Yuna, Nabi Muhammad, kepada Al-Ghazali, kepada ya dan lain-lain lah ya. Ada beberapa hadroh. Terus langsung pembacaan ayat kursi. Ayat kursi dibaca 7 kali. Habis itu membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu untuk penjeda. Terus untuk terakhir yang ayat kursi kan
wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, itu dibaca sebanyak 49 kali. Selanjutnya untuk membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 41 kali. Terus membaca ya Fattahu ya Alim sebanyak 313 kali. Membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad atau lebih sempurnanya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak 100 kali. Dan terakhir membaca afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu sebanyak 100 kali juga. Itu lebih singkat tingkatannya daripada yang mujadahan pada sholat malam oleh santri yang salaf, karena di situ ada tambahan-tambahan seperti membaca tahassuntu, membaca sholawat nariyah, membaca sholawat dalail gitu. Untuk riyadhah, lanjut ke riyadhah ya. Untuk riyadhah pun itu juga saya ambil dari contoh di Pondok Api Tegalrejo lagi ya. Di sana itu kentalnya itu riyadhahnya ada Daud sama ngrowot. Kalau misalnya Daud kan puasa yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam kan, kalian udah tahu kan, sekarang puasa besok enggak gitu. Di situ ya ada ijazahnya, sebelumnya dipimpin oleh beliau Kiai Haji Nasrul Arif yang Daud. Beliau ngersakake bahwa untuk yang putri Daud itu paling sedikit setahun lah, kalau enggak 3 tahun. Dan untuk yang rawat yang diijazahi oleh beliau Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSI, beliau ngersakake bahwa ngerawat itu jangan lama-lama, ya paling lama ya 3 tahun lah, paling sedikit ya setahun gitu. Karena apa? Karena itu efeknya kepada diri kita sendiri sebagai kaum hawa gitu. Itu yang biasanya riyadhah tirakatnya santri di Pondok Api Tegalrejo Magelang untuk melatih diri. Menurut Al-Husain Al-Manzili, beliau membedakan taubat ini menjadi 2 macam. Yang pertama itu al-inabat, dan yang kedua itu al-istijab. Al-inabat itu taubat didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau al-istijab itu didorong oleh rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hanya itu, takut sama malu. Terus untuk selanjutnya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan bahwa ada 3 syarat taubat. Yang pertama itu penyesalan, yang kedua meninggalkan dosa yang dilakukan, dan memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan. Penyesalan, kita itu menyesal akan segala perbuatan yang efek jerahnya itu begitu besar. Efek jerahnya itu kita mendapatkan dosa. Maka dari itu kita harus menjelaskan taubat, harus bertaubat kepada Allah. Untuk yang kedua itu, kita dengan adanya taubat itu disyaratkan kita tidak akan melakukan hal dosa tersebut lagi dan benar-benar meninggalkan dosa yang dilakukannya itu. Dan yang terakhir itu memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan, di mana kita sebelum taubat itu kita harus menyesalinya dulu, dan kita itu tidak berdaya. Kita tidak berdaya, kita bukan siapa-siapa. Kita nggak berdaya jika Allah tidak mengampuni kita tidak segera bertaubat kepadanya. Kita harus dengan ngerentek begitu. Kita melakukan taubat pun itu juga tidak sembarang taubat ya. Kita melakukan taubat dengan sungguh-sungguh, dengan niat lillahi ta'ala. Semua itu kembali untuk Allah. Itu
itu juga efeknya kepada kita sendiri kok, selaku yang melakukan dosa kan. Biasanya yang dilakukan oleh pendosa itu sebelum melakukan tobat diniati akan melakukan taubat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya. Taubat inilah yang biasa disebut dengan taubatan nasuha. Pada dasarnya hakikat taubat itu ada 4, yaitu menyesali semua dosa yang di masa lampau, membebaskan diri dari sebuah dosa, tidak mengulangi dosa di masa datang, dan hakikatnya taubat itu kembali kepada Allah dan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Gitu. Kita taubat itu ya benar-benar taubat harusnya. Harus disesali agar kita bebas dari dosa dan tidak mengulangi lagi di masa datang. Karena sejatinya itu kita itu hanya berserah kembali kepada Allah. Sebagai hambanya kita hanya mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hidup adalah perjalanan melatih diri dari 4 hal bagi meningkatkan keimanan. Apa saja? Yaitu taubat, muraqabah, muhasabah, dan mujahadah. Taubat ya tadi ya, mengosongkan diri dari perkara dosa. Muraqabah yakin senantiasa merasa diri ini diawasi oleh Allah. Ini yang menjadi kita merasa berani. Yang tadinya berani menjadi berani karena kita memiliki sifat muraqabah. Senantiasa merasa diri itu diawasi oleh Allah. Dan ketika muhasabah, menyadari salah diri, berpikir dan berusaha berbuat lebih baik. Kita harus selalu merasa bahwa kita itu belum sempurna, menyadari akan salah kita mana, dan kita berpikir kembali dan berusaha agar dapat berbuat lebih baik lagi. Dan yang keempat mujahadah tadi ya, mujahadah atau mujadahan, berusaha sungguh-sungguh untuk melawan hasutan dari perkara keji dan mungkar dengan zikir-zikir atau sholawat. Terima kasih atas penyampaian dari saya. Apabila ada banyaknya kesalahan maupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.